Langit kota Semarang malam itu tampak mendung. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sulastri duduk di ruang tengah, matanya tak lepas dari jam dinding yang berdetak pelan. Jarum pendek sudah melewati angka 11, tetapi Wicaksono belum juga pulang lagi. Ia menghela nafas panjang, pikirannya melayang ke masa-masa ketika rumah ini selalu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Wicaksono, suaminya, dulu pria yang penuh perhatian, pulang kerja tepat waktu, selalu membawa makanan kecil atau bunga, dan tak pernah lupa mencium keningnya sebelum tidur. Namun beberapa bulan terakhir, semuanya berubah. Wicaksono sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Saat Sulastri mencoba bertanya, jawaban suaminya selalu singkat dan dingin. Bahkan, belakangan ini ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, mengetik sesuatu sambil tersenyum sendiri. Dari jauh, suara mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. Sulastri buru-buru berdiri dan menyiapkan air putih di meja. Begitu pintu terbuka, aroma parfum yang asing langsung menyengat hidungnya. "Mas Wicak, sampean dari mana?" tanyanya hati-hati. Wicaksono menatapnya sekilas, lalu melepas jasnya dengan malas. "Dari kantor, banyak kerjaan." Sulastri menggigit bibirnya, hatinya menolak percaya. Ia tahu suaminya berbohong. Di sisi lain kota, seorang wanita muda dengan bibir merah dan mata tajam duduk di sofa mewah sambil menyesap segelas anggur merah. Laras, perempuan yang selama ini menjadi alasan perubahan Wicaksono, sedang menunggu pesan dari pria itu. Senyum licik menghiasi wajahnya saat notifikasi ponsel berbunyi. "Aku sudah di rumah. Susah banget lepas dari Sulastri." Laras mendengus kecil, tangannya memainkan ujung rambut panjangnya. Penuh percaya diri, ia tahu cepat atau lambat Wicaksono akan sepenuhnya menjadi miliknya. Tapi itu tidak cukup. Ia tidak ingin menjadi sekedar wanita simpanan. Ia ingin lebih. Ia ingin menggantikan Sulastri. Hari-hari berlalu. Sulastri semakin merasakan jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan Wicaksono. Jika dulu mereka selalu makan malam bersama, kini suaminya lebih sering makan di luar. Jika dulu mereka tidur dalam satu ranjang, kini Wicaksono lebih sering tidur di ruang kerja dengan alasan lembur. Sulastri mencoba bersabar. Mungkin ini hanya fase. Mungkin suaminya benar-benar sibuk. Namun suatu malam, sesuatu yang aneh terjadi. Saat tertidur, Sulastri merasakan dadanya sesak, seolah-olah ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Matanya terbuka, tetapi ia tidak bisa bergerak. Suara nafas berat terdengar di telinganya, disertai aroma busuk yang menusuk hidung. Dalam kegelapan, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus dan matanya merah menyala. Sulastri ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahan. Bayangan itu semakin mendekat dan semakin dekat. Lalu, seketika semuanya menghilang. Sulastri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal. Ia memandang sekeliling kamar, memastikan bahwa semua itu hanya mimpi. Namun, saat ia menoleh ke samping, tempat tidur Wicaksono kosong. Di pagi hari, Sulastri merasa tubuhnya sangat lemas. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi kepalanya pusing. Saat bercermin, ia terkejut melihat wajahnya yang semakin pucat dan matanya yang cekung. Ada yang tidak beres. Ketika Wicaksono akhirnya muncul di meja makan, Sulastri mencoba berbicara dengannya. "Mas, kita perlu bicara." Laki-laki itu mengangkat wajahnya dari ponsel. "Bicara soal apa?" "Soal kita, Mas. Aku merasa kamu semakin jauh dariku." Wicaksono mendengus. "Aku cuma sibuk, Las. Jangan banyak mikir yang aneh-aneh." "Tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah. Kamu jarang pulang, Mas. Selalu sibuk dengan ponsel. Dan aku juga mengalami hal-hal aneh di rumah ini." Mendengar itu, Wicaksono menatapnya dengan serius.
Jangan mulai percaya tahayul. Kalau kamu sakit, periksa ke dokter. Jangan menyalahkan hal-hal yang gak jelas. Sulastri terdiam. Ada ketakutan yang tumbuh dalam dirinya. Sementara itu, jauh di tempat mewahnya, Laras menyalakan dupa hitam dan mulai membaca mantra. Bibirnya tersenyum tipis. Ia tahu guna-guna yang ia kirim mulai bekerja. Sulastri hanya tinggal menunggu waktu. Malam semakin larut. Di rumah besar milik Wicaksono dan Sulastri, angin dingin bertiup pelan, membuat tirai jendela berayun pelan. Di dalam kamar, Sulastri terjaga menatap langit-langit dengan mata lelah. Ia tak bisa tidur lagi. Setiap kali mencoba memejamkan mata, suara langkah kaki terdengar. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sulastri menahan nafas, tangannya menggenggam erat selimutnya. Dengan ragu, ia bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa lemas, seakan seluruh tenaganya tersedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat melangkah keluar kamar, hawa dingin menyeruak, menusuk hingga ke tulang. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap lorong gelap yang menuju ruang tamu. Sunyi. Namun tiba-tiba, bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Sulastri tersentak mundur. Ia menoleh, tapi tak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang semakin pekat. Hidungnya tiba-tiba menangkap aroma anyir yang menyengat, seperti bau darah yang sudah mengering. Ia menutup hidung, menahan rasa mual yang menyeruak. Apa yang terjadi di rumah ini? Bisiknya ketakutan. Esok paginya tubuh Sulastri semakin lemah. Kulitnya yang dulu cerah kini menguning. Matanya cekung dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Setiap kali bercermin, ia nyaris tak mengenal dirinya sendiri. Ketika ia mencoba berdiri dari tempat tidur, kakinya bergetar hebat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikat tubuhnya, menahannya dalam kondisi sakit yang semakin parah. Namun, Wicaksono tetap tak peduli. "Lastri, aku harus pergi. Ada urusan kerja," ucap Wicaksono tanpa menoleh ke arah istrinya yang duduk lemas di tempat tidur. Sulastri menatapnya dengan mata penuh harap. "Mas, aku sakit. Aku butuh kamu." Pria itu hanya menghela nafas panjang, lalu berkata dingin, "Pergilah ke dokter. Aku sibuk." Tanpa menunggu jawaban, Wicaksono keluar dari kamar. Tak lama kemudian suara mesin mobil terdengar menjauh dari rumah. Sulastri menahan air matanya, hatinya semakin hancur. Siang itu seorang tetangga datang berkunjung, namanya Bu Mirah. Seorang wanita paruh baya yang dikenal memiliki mata batin yang tajam. Begitu masuk ke dalam rumah, raut wajah Bu Mirah langsung berubah. Ia menyipitkan mata, seakan merasakan sesuatu yang tidak beres. "Sulastri, kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil duduk di kursi ruang tamu. Sulastri mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. "Aku merasa semakin lemas, Bu. Tidur pun tak nyenyak. Aku sering mendengar suara-suara aneh di rumah ini." Bu Mirah menggenggam tangan Sulastri dengan erat. Mata wanita tua itu menatapnya dalam, seakan mencari sesuatu di balik fisik yang semakin melemah itu. "Kamu sedang diincar sesuatu, Lastri," ucapnya dengan suara pelan. Sulastri menegang. "Maksud ibu?" Bu Mirah menoleh ke sekeliling rumah. Ia mendesah pelan. "Aku mencium bau sihir di rumah ini. Ada seseorang yang mengirimkan energi jahat kepadamu. Dan aku curiga ini bukan sekedar penyakit biasa. Kamu sedang diguna-guna." Sulastri tercekat, jantungnya berdegup kencang. Sejak awal, ia memang merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Seakan ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. "Tapi siapa yang tega melakukan ini padaku?" gumamnya meski jauh di lubuk hatinya. Ia mulai memiliki dugaan. Bu Mirah menatapnya dengan penuh kesungguhan. "Hanya orang yang ingin menggantikan posisimu, Lastri." Laras, ya, nama itu langsung muncul di benaknya. Sulastri meremas jemarinya. Jika benar ini perbuatan Laras, maka ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Malam harinya setelah mendapatkan saran dari Bu Mirah, Sulastri mencari tahu tentang seorang spiritualis yang dikenal mampu menyingkap tabir gaib dan menangkal ilmu hitam, namanya Ki Darmo. Menurut cerita yang beredar, konon Ki Darmo adalah seorang lelaki tua yang tinggal di pinggiran kota.
Ia sudah banyak membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib, termasuk korban guna-guna seperti dirinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Sulastri mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi tentang Ki Darmo. Ia tahu ia tak bisa menghadapi ini sendirian. Ia harus melawan demi dirinya sendiri dan demi rumah tangganya. Langit mendung menggantung rendah di atas desa tempat Ki Darmo tinggal. Sulastri turun dari mobil dengan tubuh yang nyaris tak kuat berdiri. Nafasnya berat, kakinya gemetar, dan wajahnya semakin pucat pasi. Rumah Ki Darmo berada di ujung desa, jauh dari keramaian. Bangunan kayu tua dengan halaman yang luas dan pepohonan rindang di sekitarnya. Meski terlihat sederhana, ada aura wibawa yang menyelimuti tempat ini. Seorang pria tua dengan jubah putih dan sorot mata tajam menyambut kedatangannya, Ki Darmo. "Apa yang bisa saya bantu, nak?" ucapnya tenang, seolah sudah mengetahui segala sesuatu sebelum Sulastri sempat bicara. Sulastri menatapnya dengan mata penuh harap. "Tolong saya, Ki. Saya merasa seperti sedang sekarat. Badan saya semakin lemah. Setiap malam saya diteror sesuatu yang tak terlihat." Ki Darmo mengangguk pelan dan membimbing Sulastri masuk ke dalam rumahnya. Di dalam ruangan sederhana itu, Ki Darmo duduk bersila di depan Sulastri. Di sekelilingnya beberapa dupa dinyalakan, mengeluarkan aroma yang menenangkan. Ki Darmo menutup mata. Tangannya bergerak membentuk isyarat tertentu. Udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Sulastri merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap helaan nafasnya. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ki Darmo membuka mata dengan tatapan tajam. "Kamu terkena guna-guna tingkat tinggi, nak," ucapnya lirih. "Ada seseorang yang sangat membencimu yang ingin melihatmu hancur perlahan-lahan." Sulastri menelan ludah, hatinya berdesir. "Laras," bisiknya pelan. Ki Darmo mengangguk, seolah membenarkan. "Guna-guna ini bukan sembarangan. Ini jenis ilmu hitam yang mengikat tubuh dan jiwa korban, melemahkan secara perlahan hingga akhirnya membawa ke kematian." Lanjut Ki Darmo dengan nada serius. Sulastri merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia menunduk, hatinya penuh ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan, Ki? Saya tidak bisa terus begini." Ki Darmo menatapnya dengan tenang. "Kamu harus menjalani beberapa ritual pembersihan. Tapi ingat, semakin kita mencoba menghilangkan pengaruhnya, semakin kuat gangguan dari dunia gaib yang akan menyerangmu." Malam itu Sulastri kembali ke rumahnya dengan sebotol air doa dan beberapa ramuan dari Ki Darmo. Ia mengikuti semua instruksi, membasuh wajah dengan air doa, membacakan ayat-ayat suci, serta menyalakan dupa khusus yang diberikan Ki Darmo. Namun, begitu ritual pembersihan dimulai sendiri di rumahnya, rumahnya seakan berubah menjadi arena teror. Lampu kamar berkedip-kelip sendiri. Suara derit pintu terdengar dari arah dapur. Bau anyir mulai menyengat memenuhi ruangan, lebih kuat dari sebelumnya. Sulastri mencoba bertahan, namun ketika ia berdiri di depan cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam pantulan cermin, ada sosok wanita besar berkulit hitam pekat. Matanya merah menyala dengan senyum mengerikan. Sulastri ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seakan terkunci. Tiba-tiba lampu padam, ruangan menjadi gelap gulita. Dan sebelum Sulastri sempat bergerak, sesuatu yang dingin merayap di dadanya. Ia terjatuh ke tempat tidur, tubuhnya menegang. Ia mencoba bernafas, tetapi dadanya terasa semakin berat. Lalu sosok itu muncul. Wanita hitam besar ini kini duduk di atas dadanya. Wajahnya semakin dekat, bau busuk menyengat menusuk hidung Sulastri. Matanya menatap Sulastri penuh kebencian. Sulastri meronta, tetapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dalam kepanikannya, ia teringat pesan Ki Darmo. Apapun yang terjadi, jangan panik. Bacalah doa dalam hati, lawan dengan keyakinanmu. Dengan sisa tenaga yang ada, Sulastri memejamkan mata dan mulai membaca doa dalam hati. Sosok hitam itu menggeram marah. Ia semakin menekan dada Sulastri, tetapi semakin kuat doa yang diucapkannya, semakin sosok itu melemah, sampai akhirnya Sulastri bisa menarik nafas dalam-dalam. Sosok itu lenyap. Sementara itu, di rumah Laras, Wicaksono duduk termenung di kursi, menatap wanita muda itu dengan pandangan kosong. Sejak tinggal bersama Laras, pikirannya semakin kabur. Ia tak pernah lagi memikirkan Sulastri. Setiap kali ia mencoba mengingat istrinya, kepalanya terasa berat.
seakan ada sesuatu yang menghalangi pikirannya untuk berpikir jernih. Laras tersenyum di sudut ruangan, menatap Wicaksono dengan penuh kemenangan. Ia tahu Wicak kini sudah sepenuhnya miliknya, dan Sulastri sebentar lagi akan lenyap dari dunia ini. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi dupa yang mengepul dari rumah Ki Darmo. Sulastri duduk bersila di hadapan sang spiritualis. Kedua tangannya menggenggam erat botol berisi air doa yang diberikan Ki Darmo padanya. "Ritual ini harus kau jalani 3 malam berturut-turut," ujar Ki Darmo dengan suara tenang tetapi penuh ketegasan. "Jika kau gagal di tengah jalan, maka guna-guna itu akan semakin kuat dan bisa mengancammu lebih dari sebelumnya." Sulastri mengangguk. Tubuhnya masih lemah, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Malam pertama Sulastri mengikuti semua instruksi Ki Darmo. Ia harus membaca doa tertentu, mandi dengan air doa, dan menyalakan dupa di sudut-sudut rumahnya. Malam itu gangguan masih terasa, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Bayangan hitam masih melintas di sudut matanya. Suara langkah kaki masih terdengar, tetapi tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Namun di tempat lain, Laras mulai mengalami sesuatu yang mengerikan. Ia terbangun di tengah malam karena suara bisikan yang terus memanggil namanya. Ruangan kamarnya terasa lebih gelap dari biasanya, dan di sudut ruangan, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri diam, mengawasinya. Suara itu berbisik di telinganya, memanggil namanya. Laras menjerit, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dadanya berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sejak beberapa hari terakhir, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap kali melihat cermin, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari dalam pantulan. Setiap malam ia mendengar suara-suara tanpa tahu dari mana asalnya. Dan yang paling mengerikan, ia melihat bayangan Sulastri dalam mimpinya dengan wajah penuh luka, mata hitam kosong, dan senyum menyeramkan. Malam kedua ritual semakin berat. Saat Sulastri tengah duduk membaca doa di rumahnya, tiba-tiba angin kencang berembus, meniup semua dupa yang menyala. Lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Suasana menjadi gelap gulita. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan menggema di dalam rumahnya. "Kau tidak akan bisa lepas. Kau akan mati pelan-pelan." Sulastri merasakan tubuhnya mulai menggigil, tetapi ia menggenggam erat tasbihnya dan terus membaca doa. Ia tahu ini adalah perlawanan terakhir dari ilmu hitam yang mengikatnya. Di saat yang sama, di rumah Laras, Wicaksono mulai menunjukkan gejala aneh. Ia sering melamun, duduk diam menatap dinding selama berjam-jam. Jika diajak bicara, kata-katanya tidak jelas, seakan pikirannya tidak berada di dunia ini. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang ia menangis tanpa alasan. Laras mulai panik. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Wicaksono. Itu di luar kendalinya, tetapi sesuatu di dalam dirinya mulai merasa takut. Malam ketiga, pertarungan besar terjadi. Ki Darmo meminta Sulastri datang ke rumahnya untuk ritual terakhir. Malam itu Ki Darmo menyiapkan lingkaran perlindungan dengan garam dan rajah khusus di lantai. "Apapun yang terjadi, tetaplah di dalam lingkaran ini," perintah Ki Darmo. Saat doa mulai dibacakan, ruangan itu bergetar hebat. Suara jeritan mengerikan terdengar dari segala arah. Lampu padam, hanya nyala api dupa yang menerangi ruangan. Tiba-tiba, dari sudut ruangan muncul sesosok makhluk mengerikan. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya hitam legam dan dengan mata merah menyala. Nafasnya berat seperti binatang buas yang sedang marah. Ki Darmo menatap sosok itu dengan tajam. "Pergilah, kau tak lagi memiliki kuasa atas Sulastri." Makhluk itu menggeram, lalu melompat ke arah Sulastri. Namun sebelum sempat menyentuhnya, cahaya terang keluar dari lingkaran perlindungan, membuat makhluk itu terpental. Makhluk itu menjerit, tubuhnya mengejang, lalu perlahan mulai menghilang, terbakar dalam cahaya suci yang dipancarkan Ki Darmo. Sulastri merasakan dadanya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia bisa menarik nafas lega tanpa rasa sakit. Sementara itu di rumah Laras, Wicaksono tiba-tiba tersadar. Kepalanya terasa berat, tetapi pikirannya perlahan mulai kembali jernih. Ia melihat sekeliling,
Menyadari bahwa ia berada di rumah yang tidak seharusnya, ia menoleh ke arah Laras yang kini terduduk di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Laras menangis histeris. Aku salah, isaknya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Sulastri, tolong aku. Ia telah merasakan efek balik dari ilmu hitam yang digunakannya. Makhluk yang dulu membantunya kini berbalik mengancamnya. Dan ia tahu hukum alam tidak bisa dihindari. Apa yang ia berikan kini kembali kepadanya dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan tubuh gemetar, Laras akhirnya pergi menemui Sulastri. Saat Sulastri membuka pintu, ia melihat Laras berdiri di depan rumahnya dengan wajah pucat, mata sembab, dan tubuh gemetar. Lastri, aku mohon maaf. Maafkan aku. Suaranya hampir tak terdengar. Namun Sulastri hanya menatapnya. Ia tahu ini belum benar-benar berakhir. Hukum alam telah berjalan dan Laras harus menerima akibatnya. Udara pagi di desa itu terasa lebih segar dari biasanya. Sulastri duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai terang. Tubuhnya terasa lebih ringan, meski luka di hatinya masih sulit disembuhkan. Ia mengelus lengan kirinya yang masih penuh bekas cakaran akibat gangguan yang dulu menghantuinya. Ritual pemutusan guna-guna telah berhasil, tetapi kenangan buruk itu masih menghantui pikirannya. Malam-malam panjang yang penuh ketakutan, suara-suara aneh yang berbisik di telinganya, dan mimpi buruk yang seakan tak pernah usai. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sulastri menoleh dan di sana berdiri Wicaksono. Lelaki itu terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Wajahnya kuyuh, tubuhnya lebih kurus, dan matanya penuh penyesalan. Sulastri, suaranya berat nyaris bergetar. Sulastri diam menatapnya dengan tatapan datar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah banyak berbuat salah padamu. Lanjutnya, aku telah membiarkan Laras melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Aku buta, aku bodoh. Sulastri menarik nafas panjang. Ada sesuatu di hatinya yang ingin menerima permintaan maaf itu, tetapi luka yang Wicaksono tinggalkan terlalu dalam. Kau membiarkan aku menderita, Mas? Jawabnya pelan, tetapi tajam. Kau memilih percaya pada seseorang yang menggunakan cara kotor daripada mempercayai perempuan yang pernah menjadi istrimu. Wicaksono menunduk. Ia tahu Sulastri benar. Aku tidak meminta kau kembali percaya padaku, katanya dengan suara rendah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal, Lastri. Sulastri menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Penyesalanmu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Di sisi lain, karma mulai menghantam Laras dengan cara yang paling mengerikan. Ia tidak lagi seperti perempuan angkuh yang dulu selalu membanggakan Wicaksono sebagai miliknya. Kini Laras adalah sosok yang kehilangan akal sehatnya. Ia sering terlihat duduk di sudut kamar, berbicara sendiri, meracau, tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya kusut dan matanya kosong. Namun yang paling mengerikan adalah ketakutannya yang tidak masuk akal. Ada dia di sana, ada dia. Bisiknya setiap kali melihat bayangan di sudut ruangan. Ia sering berlari ketakutan keluar rumah di tengah malam, menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Jika didekati, ia hanya akan meracau, menyebut nama-nama yang tidak dikenal, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Keluarganya mencoba membawanya Laras ke berbagai tempat pengobatan, dokter, dukun, namun tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Ini bukan sakit biasa, kata seorang kiai yang ia temui. Ia telah menukar sesuatu yang tak seharusnya ia ganggu, dan sekarang apa yang dulu membantunya telah menagih haknya. Wicaksono mulai putus asa. Setiap hari ia melihat Laras semakin jatuh ke dalam kegilaan, hingga suatu malam semuanya mencapai puncaknya. Laras menghilang. Ia pergi begitu saja, tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan mereka melihatnya berjalan sendirian di tepi sungai, berbicara sendiri dengan seseorang yang tidak terlihat. Yang lain bersumpah mereka melihatnya berdiri diam di depan kuburan tua di pinggir desa, menatap kosong ke dalam kegelapan, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun bisik-bisik mulai beredar di desa. Ada yang berkata bahwa ia telah dibawa oleh makhluk yang dulu ia panggil. Sulastri mendengar kabar itu, tetapi ia tidak merasa kasihan. Hanya ada keheningan dalam hatinya. Ia telah cukup menderita. Kini ia hanya ingin hidup dengan lebih tenang,
lebih berhati-hati, dan tidak lagi terjebak dalam permainan kotor manusia yang haus akan kuasa. Di langit senja, burung-burung terbang kembali ke sarangnya, membawa bisikan angin yang menggema di hati mereka yang tertinggal. Selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.